Zaman dahulu kala, ada sebuah daratan yang subur dan luas yang dipenuhi oleh hutan yang lebat dan vegetasi yang tumbuh dengan sangat subur. Hewan-hewan raksasa berjalan di bumi, dan udara penuh dengan suara mereka yang menggema. Di tengah kehidupan yang penuh keajaiban ini, energi fosil mulai terbentuk. Ceritanya dimulai dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup di daratan. Waktu itu, mereka tumbuh dengan subur dan mengumpulkan energi matahari melalui proses fotosintesis. Selama bertahun-tahun, tumbuh-tumbuhan ini tumbuh dan mati, menumpuk di atas satu sama lain. Lapisan setebal tanah dan dedaunan ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu, lapisan dedaunan dan tanah ini mulai tertimbun oleh endapan sedimen, seperti lumpur dan pasir, yang terbawa oleh air hujan dan sungai. Tekanan dan panas dari lapisan sedimen yang terus bertambah mengubah tumbuh-tumbuhan ini menjadi material organik yang terkompresi. Lapisan batuan di atasnya bertindak sebagai penahan, memastikan tekanan semakin meningkat. Proses ini terjadi selama ratusan ribu hingga jutaan tahun. Panas dan tekanan yang tak henti-hentinya menyebabkan perubahan kimia pada material organik tersebut. Molekul-molekul karbon yang ada dalam tumbuhan mulai bereaksi dan mengalami dekomposisi dalam kondisi tekanan dan panas yang tinggi. Sebagian besar air dan oksigen terbuang, meninggalkan molekul karbon murni. Molekul karbon inilah yang menjadi dasar pembentukan energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang terkubur dalam lapisan tanah yang paling dalam dan mengalami tekanan dan panas yang ekstrim. Sedangkan minyak bumi dan gas alam terbentuk dari organisme mikroskopis lautan seperti fitoplankton yang mati dan terendapkan di dasar lautan. Mereka mengalami transformasi serupa dalam tekanan dan panas. Setelah jutaan tahun proses geologis ini, energi fosil terkubur dalam lapisan bumi yang dalam. Mereka menjadi sumber energi yang tak ternilai bagi manusia modern. Ketika energi fosil ini diekstraksi dan digunakan, mereka menghasilkan energi dalam bentuk panas dan listrik yang kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, sementara energi fosil memberikan manfaat yang besar bagi manusia, penggunaannya juga berdampak negatif pada lingkungan. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembakaran energi fosil berkontribusi terhadap perubahan iklim yang tidak diinginkan. Dalam cerita tentang proses terbentuknya energi fosil ini, kita diingatkan untuk menghargai sumber daya alam yang terbatas dan mencari alternatif energi yang lebih ramah lingkungan untuk masa depan kita. Seiring dengan kesadaran akan dampak negatif energi fosil terhadap lingkungan, manusia mulai mencari alternatif energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mereka mulai berinvestasi dalam teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan energi hidroelektrik. Tenaga surya, misalnya, memanfaatkan sinar matahari yang melimpah sebagai sumber energi. Panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk memasok kebutuhan rumah tangga, industri, dan bahkan kendaraan listrik. Teknologi ini terus berkembang pesat
Dan manusia mulai menginstal panel surya di atap rumah mereka dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang besar. Selain itu, tenaga angin juga menjadi alternatif yang menarik. Pembangkit listrik tenaga angin menggunakan kincir angin yang besar untuk menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Daerah-daerah dengan angin kencang sering dipilih sebagai lokasi pembangkit listrik bertenaga angin. Dan mereka dapat memberikan pasokan energi yang stabil dan ramah lingkungan. Energi hidroelektrik yang telah dimanfaatkan selama berapa abad. Bendungan dan turbin air digunakan untuk mengubah energi air menjadi energi mekanik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air dapat memberikan pasokan energi yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Tetapi mereka juga mempengaruhi ekosistem sungai dan mungkin memerlukan relokasi penduduk. Selain energi terbarukan, manusia juga mulai mengembangkan teknologi baterai yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk menyimpan energi. Baterai lithium-ion misalnya digunakan dalam kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi rumah tangga. Ini memungkinkan penggunaan energi terbarukan yang lebih fleksibel dan dapat diakses saat-saat pasokan energi terbarukan sedang rendah. Dalam perjalanan mencari alternatif energi, manusia terus mendorong inovasi dan penelitian dalam bidang energi terbarukan. Mereka sadar bahwa mengurangi ketergantungan pada energi fosil akan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan planet kita. Dengan teknologi yang semakin maju dan kesadaran yang meningkat, masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan menjadi mungkin. Seiring berjalannya waktu, penemuan dan pengembangan teknologi energi terbarukan terus meningkat. Manusia mulai menjelajah berbagai sumber energi yang lebih dimanfaatkan sepenuhnya. Salah satu teknologi yang semakin berkembang adalah energi geotermal. Energi geotermal memanfaatkan panas bumi yang tersimpan di dalam kerak bumi. Dengan menggunakan sumur geotermal, panas bumi dapat dikonversi menjadi energi listrik. Daerah dengan aktivitas vulkanik yang tinggi menjadi lokasi ideal untuk membangkit listrik geotermal. Selain itu, manusia juga memperhatikan potensi energi ombak dan energi pasang surut. Energi ombak mengubah gerakan ombak laut menjadi energi listrik melalui perangkat yang disebut pembangkit listrik gelombang laut. Energi pasang surut di sisi lain memanfaatkan perbedaan pasang surut air laut untuk menghasilkan energi listrik. Kedua teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, namun memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan di masa depan. Selain itu, penelitian tentang energi nuklir juga terus dilakukan. Meskipun energi nuklir memiliki kontroversi tersendiri, teknologi reaktor nuklir maju seperti reaktor pemusnah nuklir dan reaktor thorium sedang dieksplorasi untuk menghasilkan energi yang lebih aman dan bersih. Selain pengembangan sumber energi baru, manusia juga terus berupaya meningkatkan efisiensi energi. Teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan energi seperti lampu LED, kendaraan listrik dengan jangkauan yang lebih luas, dan bangunan yang hemat energi semakin banyak digunakan. Pendekatan ini membantu mengurangi kebutuhan akan energi baru dan memperpanjang masa depan penggunaan sumber energi yang ada. Perjalanan manusia menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan memang memerlukan waktu dan komitmen. Namun, dengan penemuan inovasi dan kesadaran yang terus meningkat, kita
dapat mencapai masa depan di mana energi fosil digantikan oleh sumber daya energi yang lebih bersih, dan juga melindungi bumi kita dan memastikan berlanjutan hidup bagi generasi mendatang. Di masa depan, manusia terus menjalani perjalanan untuk menggantikan penggunaan energi fosil dengan sumber energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Inovasi dan penemuan baru terus muncul, membuka peluang baru dalam perjalanan energi manusia. Salah satu perkembangan yang menarik adalah teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, Carbon Capture and Storage, atau disingkat CCS. Teknologi ini bertujuan untuk menangkap emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida CO2 yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Gas CO2 kemudian disimpan di bawah tanah atau digunakan dalam proses lainnya, mengurangi jejak karbon manusia. Selain itu, eksplorasi dan pengembangan energi laut dalam semakin meningkat. Teknologi turbin angin, lepas pantai, dan panel surya lepas pantai terus berkembang, memanfaatkan potensi energi yang terkandung dalam lautan. Sumber daya energi laut lainnya seperti energi panas laut dan energi arus laut juga menjadi bidang penelitian yang menarik. Selain energi terbarukan, manusia juga melihat potensi dalam teknologi penggunaan hidrogen sebagai sumber energi. Hidrogen dapat dihasilkan melalui elektrolisis air dan saat digunakan sebagai bahan bakar menghasilkan air sebagai produk sampingan. Teknologi sel bahan bakar hidrogen dan penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar dalam transportasi menjadi fokus utama pengembangan. Pada saat yang sama, kesadaran akan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan semakin meningkat di masyarakat. Peningkatan partisipasi dalam energi terbarukan seperti panel surya, komunitas dan pembangkit listrik tenaga angin berbasis masyarakat menjadi tren yang semakin populer. Orang-orang juga mengadopsi praktik energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan lampu hemat energi, isolasi termal yang baik, dan kendaraan listrik. Dalam cerita ini, manusia menemukan jalan untuk mengatasi tantangan energi fosil dengan keberanian, inovasi, dan kesadaran lingkungan yang tumbuh. Mereka mengeksplorasi sumber daya yang tak terbatas dan berkelanjutan yang tersedia di sekitar mereka untuk menciptakan masa depan energi yang cerah dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.